Bincang santai, santai dong. Mau kemana? Mau cari inspirasi. Sobat Bahagia, kita ketemu lagi di Canda Bahagia, karena dengan bercanda kita pasti akan bahagia. Tapi bercanda harus pada tempatnya. Marilah kita berbincang, bincang santai, santai dong. Selamat. Ini malam ya. Ya, selamat malam Mas Yudi. Selamat malam. Boleh memperkenalkan diri, kita ada tamu Mas Yudi. Mas Yudi bisa memperkenalkan diri. Ya, Namanya saja dulu. yang mau Tua banget alamatnya soalnya. dulu. Iya. Perkenalkan, nama saya Raden Wahyudi atau paring dalem Kanjeng Raden Rio Aryo Panji Wahyudi Wandowo Hadinagoro. Iya. Kebetulan saya pegiat budaya Iya. di Kabupaten Karanganyar. Ya. Selain sebagai budayawan dari Karanganyar, ini juga pamong, istilahnya pamong di Mangkunegaran ya. Bukan, ya kerabat di Mangkunegaran. Oh, kerabat ya. Sama di Kasunanan. Oh, sama dengan Karanganyar. Dua-duanya. Dua-duanya. Ya. Kerabat gitu ya. Nah, Sobat Bahagia, pada malam hari ini berkaitan dengan ulang tahun Kabupaten Karanganyar yang ke-106 ya, pada 18 November. Ini sebenarnya gini Mas Yudi, ada beberapa versi tentang berdirinya Kabupaten Karanganyar ini. Mungkin bisa Mas Yudi bisa bercerita tentang sebenarnya berapa versi dan masing-masing dari versi itu gitu Mas Yudi. Sobat Bahagia pengen tahu sebenarnya. Anak-anak muda sekarang kan taunya tanggal 18 November ya sudah, itu aja diterima itu aja. Iya. Gitu. Ya, Gimana, Mas Yudi? begini Mas. Memang kalau berbicara masalah berdirinya Kabupaten Karanganyar Iya. ini sangat menarik. Iya. Ini hampir mirip dengan Kabupaten Ponorogo di Jawa Timur. Oh. Iya. Kalau di sana itu karena perpindahan ibu kota dari daerah satu ke daerah yang lain sampai ke yang sekarang. Oh, begitu. Tapi uniknya kalau Karanganyar itu bukan perpindahan daerah. Ya ada satu sih perpindahan itu. Tapi uniknya kalau ke Karanganyar itu pergantian SK. SK. Ya. Sebelum ke sana, mungkin saya potong. Artinya perpindahan daerah itu apa? Gini, dulu Matese Oh, yang Kecamatan Matese sekarang. Iya. itu dulu merupakan kabupaten Oh, jadi cikal bakal pada masa pemerintahan Mataram, Mataram. Pakubuwono II. Oh iya. Nah, di Mataram Kartasura, Iya. Sambal Surakarta. Itu bupati yang pertama itu putra dari yang Ki Ageng Atasangin. Iya. Itu apa? Namanya Tumenggung Malang Sumirang. Iya. Setelah itu baru Konco Gerjito I. Iya. Setelah itu baru Joyowirono. Iya. Setelah Joyowirono Iya. itu mempertimbangkan agar pengurusan administrasi ke pusat pemerintahan Mangkunegaran itu dekat, Iya. itu dipindahlah Kabupaten Matese tadi ke Balemangu. Balemangu. Ya, di wilayah Karanganyar sekarang. Yang Balemangu itu yang sekarang jadi rumah dinas bupati. rumah dinas bupati Ya. itu namanya Balemangu. Dulunya Balemangu. Dulunya Balemangu. Itu sekarang menjadi ada pendopo Raden Mas Said itu. Raden Mas. Oh iya. Nah, sebenarnya gini Mas Yudi. Versi yang apa yang disebutkan Mas Yudi tadi? Ini versi dari sesepuh-sepuh kerabat-kerabat dari bupati yang pertama. Oh, Tapi ini justru ini jarang diketahui. jarang diketahui. Tapi kalau yang sepuh-sepuh budayawan yang lama dulu, seangkatan Kanjeng Karjono almarhum, Iya. Wasonto Mangkunegaran, atau Kanjeng Pangeran Widiatmo Sonto Dipuro, bahkan itu justru salah satu keturunan dari Bupati Malang Sumirang.
Itu yang menurunkan dari ibu sampai ibu tim presiden juga. Oh, begitu. Jadi ibu tim itu juga memang Keturunan dari Malang Semirang juga. iya iya iya. Bupati Matese. Ini versi yang dari anu ya, dari versi yang sesepuh itu ya. Nah, ada versi yang lainnya, Mas. Ada versi lain, misalkan dari pemberitaan-pemberitaan di media. Ya. Tuh. Bahkan di media pun ada 2. Ya. Itu ada yang 1945, Oh, ya. ada yang lainnya. Iya, iya. Terus ada versi lagi yang dipakai sebagai acuan Pemda Karanganyar sampai sekarang. Itu versi yang dipakai Pemda itu seperti apa, Mas? Saya hubungkan dengan yang Matese tadi. Ya, Ini yang Matese ini sebenarnya kan sebelum yang surat keputusan ini kan. ya sebelum. Tapi tidak pernah disebutkan. tidak pernah. Jadi taunya adalah dari surat keputusan itu dari Mangkunegaran itu ke sini ya. Ya, sini. Yang ke belakangnya kenapa sampai kemudian di bawah kekuasaan ya, di bawah Ya. kekuasaan Mangkunegaran itu tidak pernah diceritakan. Itu yang dipakai sekarang ini. Nah, sobat bahagia mungkin sedikit baru tahu ya. 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 Nah, ini kan baru tahu ya sebenarnya. Jadi yang dipakai untuk pemerintah Mangkunegaran itu menurut Riksblad tahun 1917. 1917. Tapi tanggalnya Tanggalnya sama seperti ini. tanggalnya 18 November. Itu berdasarkan surat keputusan Dari itu tadi. Sri Paduka Mangkunegara ke-7. Ya, Iya, 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 itu menghidupkan kembali Kabupaten Karanganyar, membentuk atau mendirikan Kabupaten Karanganyar. Jadi dulu namanya Kabupaten Matese, kemudian dari keputusan itu diganti jadi Kabupaten Karanganyar. Bukan seperti itu, Bukan. tapi Seperti Kabupaten Matese itu waktu masih pemerintahan Oh, Mataram. Iya, Pakubuwono. Pakubuwono ketika itu pada sekitar Mangkunegara ketiga iya, itu dipindahlah ke Balemangu. Balemangu itu. Waktu itu Bupati Matese itu Joyo Wirono, Iya. yang makamnya di belakang SMP Negeri 2 Matese. Oh iya. SMP SMP di Negeri 2 Karanganyar. Iya. Itu. Kalau Malang Sumirang di Gunung Malang, Kodipan Matese. Iya. Itu. Lalu Ponco Gerjito di Gedung Dowo Matese. Nah, kemudian nama Karanganyar sendiri dari mana asalnya? Nah, ini menarik juga. Ah, Kadang-kadang ada yang menghubungkan ya. ya menghubung-hubungkan dengan Iya, ada yang Nyageng dan Pangeran Sambernyawa. iya, Itu versi yang saya anggap paling benar. benar. Terus ada lagi yang menghubung-hubungkan dengan Godak Gatuk Untuk Tata. Godak Ya, Gatuk Godak itu. Gatuk Entuk itu. Bocor Jawa Godak Gatuk itu ya. Itu ya, itu yang memang rancu lah. Iya. Memang waktu itu, waktu perjuangan Pangeran Sambernyawa, beliau setelah dari perjuangan beliau di daerah mana itu Jekawal, Jekawal itu mana? daerah Sragen, Ya. beliau ke sini ke Mojoroto, Wonosemang, daerah Mojokedang. Mojogedang, Mojoroto sini ya. Perjuangan beliau sampai dikejar-kejar VOC, Iya. Pembeli Belanda itu dengan perlawanan yang gigih, akhirnya mendapatkan satu ilham burung berkutut. Sopo mangan aku bakal. Akhirnya setelah itu dijalani, ternyata beliau bisa bertemu dengan neneknya. Walaupun bukan nenek kandung, Oh iya. tapi masih satu terah. Beliau itu tidak lain adalah Nyai Sulbiah, Nyai Sulbiah. Raden Sulbiah, atau Nyi Ageng Karang. Nyi Ageng Karang itu sebenarnya nama aslinya Raden Sulbiah Sulbiah. itu istri dari Kanjeng Pangeran Arya Diponegoro Kartosuto. Oh iya. Ya,
yang dianggap memberontak pada VOC akhirnya dibuang ke Afrika. Afrika. Iya. Sama seperti Pangeran Mangkunegoro Kartosuro, bapaknya Raden Mas Said juga dibuang ke Cape de Good Hope, Afrika. Sana. Itu. Nah, akhirnya Nyai Ageng Karang atau Raden Yusolbiah tadi yang sudah menyamar sebagai Nyai Ageng Karang berada di hutan sekitar sini. Dulu masih banyak hutan di sini ya, Mas. Iya. Belum perkampungan besar seperti iya, ini. Betul. Hutan di lereng Lawu lah. Lereng Lawu gitu. Ya, itu namanya Dusun Karang. Dusun kecil, Dusun Karang. Salah satu tokoh yang utama itu ya Nyai Ageng Karang tadi, ini Sulbiah tadi. Itu melanjutkan perlawanan dari suaminya yang telah dibuang. Iya. Itu. Ya. Nah, sebenarnya Dusun Karang itu sekarang jadi apa? Dusun Karang itu? Dusun Karang itu menurut ya sedikit dari pemandangan dari dulu sesepuh-sesepuh itu ya sekarang memang menjadi Karanganyar, tapi daerahnya itu sekitar daerah Tegalan. Tegalan. Ya. Jadi sekitar masjid yang perempatan itu ya. Iya. Selatan Buk Siwaluh. Ya, selatan Buk Siwaluh. Itu ya. Dusun Karang di situ ya. Ya. Itu. Nah, itu makanya yaitu waktu itu si karo Raden Yusolbiah ini pangapunten. Tuh. Nah, monggo. Nih. Ini Mas, ini kita berada di warung Omami. Iya. Sego sambal Omami. Iya, sego sambal Omami. Tempatnya di daerah Popongan. Iya, daerah Popongan. Jadi di perempatan Bejen itu ke arah Mojogedak. Iya. Sekitar berapa ratus meter itu teman-teman? 300 meter, 400 meteran ya dari 1 kilo lah, 1 kilo dari suasananya sudah sangat bagus. Ya, depannya ada warung kita ini, di warung Mami itu ada persawahan. Enak tempatnya dan tehnya ini juga khusus. Wah, monggo. Tehnya monggo. Saya juga mau menikmati tehnya. Tehnya enak ini. Iya. Apa ini, Mas? Kita apa, Mas? Teh cap sepeda balap. Oh, sepeda balap. Pernah dengar ya? Pernah dengar. Saya juga pernah banget. Mungkin generasi G ini harus tahu. Ini sudah lama sebenarnya. Oh iya. Sepeda balap ini teh sebetulnya sudah lama. Kalau memang kondang. Ya. Generasi kita sudah tahu ya. Sepetnya dapat, wanginya dapat. Nah, kalau orang Karanganyar mungkin Solo dan sekitarnya ya teh itu ya sepet, harum, wangi, ya legi gitu ya. Nah, leginya ini kadang-kadang sepetnya tadi kental kan? Ya kental, ya dinastel gitu. Nah, kali ini cocok. Iya. Monggo sambil disambi juga nggak apa-apa. Monggo. Sorry guys, ya ampun sampai kasih kami minum teh sepeda balap. Astaga, biasalah teh sepeda balap kan yang namanya harum, sedap, dan mantap. Sesuai dengan yang diklaim guys nih. Kayak ditaruh sini aja, yang namanya harum tuh kayak aku tuh sampai bisa ngebedain ini teh sepeda balap kan. Emang teh sepeda balap, teh pilihan rakyat. Monggo diunjuk. Yuk, daripada kalian bingung mau ngapain, mending minum teh sepeda balap. Bisa dilanjutkan lagi. Oke, itu Mas. Saya lanjutkan tadi. Jadi setelah bertemu dengan cucu kemenakan, iya, itu antara Nyai Ageng Karang dengan Raden Mas Said tadi, itu Raden Mas Said matur bahwa beliau mendapatkan ilham, akan mendapatkan perjanjian baru, akan mendapatkan wahyu sesuai dari petunjuk burung perkutut tadi. Petunjuk dari burung perkutut ya, yang aneh tadi. Aneh dari
anggungnya kan aneh, sapa mangan aku bakal dadi. Akhirnya ya itu. Terus beliau mengutarakan itu ke Nyai Ageng Karang. Terus akhirnya Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa matur, Dinjing bakal badhe kathah pekarangan-pekarangan anyar ing tlatah mriki. Langsung disaut Nyai Ageng Karang. Oh, Karanganyar. Oh, berarti akeh sedulur-sedulurku padha teka. Akeh sedulur-sedulurku najan to beda darah ning padha teka deduka ana ing kene. Karanganyar. Itu sabda dari Raden Mas Said. Ya. Mungkin kalau ada yang pendapat yang lain, ya monggo silahkan. Tapi memang seperti itu ceritanya. Ceritanya seperti itu ya. Dari beberapa versi literatur dan sebagainya, tapi yang dianggap sekarang sudah dipakai oleh Pemkab Karanganyar ya dasarnya itu tadi ya. Itu tadi. Ya. Nah, tapi kalau dasar hukumnya ya tadi Riksblad dari Riksblad Sri Paduka Mangkunegaran 7 tahun 1917 tadi. 1917. Ya, 18 November. Ya. Makanya itulah sebagai hari lahirnya Kabupaten Karanganyar. Sebenarnya tokoh sentralnya berdirinya Kabupaten Karanganyar itu Raden Mas Said, ya, Nyai Ageng Karang. Dua itu ya. Nah, sebenarnya pesan apa sih yang mau disampaikan waktu itu ya? Sebenarnya dari dua tokoh itu kalau Mas Yudi bisa mengambil hikmahnya dari itu, mungkin pesan apa yang mau disampaikan oleh dua tokoh ini ke masyarakat Karanganyar? Ya begini, semangat dari keduanya. Semangat ya. Nyai Ageng Karang ditinggal suami yang sangat dicintainya. Ya, dibuang ke Afrika. Ke Afrika. Itu tadi. Sampai belum mempunyai keturunan. Ya. Beliau nekat berjuang. Beliau tidak nyaman di dalam istana. Akhirnya beliau keluar dari istana, melanjutkan perjuangan Pangeran Diponegoro Kartosoewirjo. Berada di hutan lereng Lawu. Iya. Untuk berjuang ya. Mendirikan dusun Karang itu. Iya. Nah, setelah itu beliau semangatnya berapi-api. Demikian juga Pangeran Sambernyawa. Ya. Demi membebaskan bumi ini dari cengkraman penjajah, sampai beliau selama 16 tahun. 16 tahun. Iya. Berjuang di hutan. Gerilya kalau sekarang istilahnya. Iya, istilahnya gerilya kalau tentara ya. Itu untuk membebaskan buminya dari cengkraman musuh demi anak cucu nanti supaya hidupnya enak. Tuh. Makanya keduanya itu mempunyai semangat yang tinggi nasionalisme. Oh, ya. Mensejahterakan orang lain. Mensejahterakan orang lain. Tidak memikirkan diri pribadi. Ya. Kalau memikirkan diri pribadi, misalkan, aku pengen jadi penguasa, nggak usah berperang, damai saja dengan company Belanda atau dengan VOC. Kaya raya ya. Kaya raya jadi lupa kedudukan. Tapi beliau tidak. Beliau pengennya berjuang untuk masyarakat Karanganyar. Masyarakat Projo Mataram waktu itu. Projo Mataram pada waktu itu. Ya. Kerajaan Mataram. Supaya terbebas dari penjajahan. Makanya walaupun hanya mendapat sebagian dari bumi Mataram akhirnya, tapi kan sudah merasa puas. Bisa mewujudkan perjuangan untuk mengangkat harkat martabat masyarakat, rakyat di wilayah sebagian Mataram. Sebagian Mataram itu, yang akhirnya menjadi Projo Mangkunegaran atau Swapraja Mangkunegaran. Nah itu patut dicontoh. Semangatnya seperti itu, setia kawan. Jadi setia kawan, berkorban ya untuk kesejahteraan bersama, bukan jalan pribadi loh. Ya. Kalau sekarang rata-rata ya sekarang pesan-pesan itu sebenarnya realistis ya, relate untuk sekarang ini ya, dalam kondisi-kondisi yang sekarang ini ya. Makanya Pangeran Sambernyawa itu punya semboyan Tiji Tibeh. Mati siji, mati kabeh. Mukti siji, mukti kabeh.
semangat kebersamaan ya, dan menelurkan salah satu ajaran yang terkenal sampai sekarang yaitu Tridharma. Tridharma. Nah, Tridharma. Tridharma ini yang terakhir ya Mas ya. Penting ya. 3 ini apa saja Mas? 1. Nah, rumangsa melu handarbeni, merasa ikut memiliki. Ya. 2. Ya. Wajib melu hanggundeli. Hanggundeli. Ya, kalau ada versi yang wajib melu hangrung kepi. Anggrung Ya, kepi. monggo. Sama ya, sama. Artinya apa dalam bahasa Indonesia, Mas? Ya, wajib ikut mempertahankan. Mempertahankan ya. Iya. Ya. Mempertahankan yang baik. Yang baik, dan mempertahankan juga ini kan merupakan daerah kita, Ya. tanah air kita. Kita harus ngurung kepi dan mempertahankan tadi. Termasuk budaya-budaya. Ya, termasuk budaya, dan juga kalau waktu itu memang wilayah. Iya. Itu milik kita. Kenapa mereka yang VOC atau penjajah yang makmur, rakyat kita yang Iya. sengsara? Makanya berhubung kita itu merasa memiliki, kita harus ngurung kepi, merasa ikut mempertahankan. Iya. Lalu mulat sarira hangroso wani. Nah, Mawas diri dan mawas mempunyai diri semangat membangun untuk berani berbuat yang lebih baik. baik. Demi kebaikan bersama dan kemakmuran bersama. Itulah ajaran yang sangat bagus. Dan Ini harus sobat bahagia harus tahu ya. harus tahu, apalagi generasi muda. Iya. Itu penting banget. Sebenarnya yang petilasan apa ya sebenarnya yang bisa dilihat oleh sobat bahagia generasi sekarang ini yang bisa dilihat petilasannya, Mas? Dari Pangeran Sambernyawa. Iya, ya Pangeran Sambernyawa ataupun yang di Matesih di awal dulu kan Ya, itu banyak. apa saja? Misalkan basis-basis perjuangan Pangeran Sambernyawa kan banyak. Iya. Di Mojoroto Wonosemang, di daerah itu mana? Mojogedang, lalu di daerah Matesih itu di daerah Segawe. Segawe. Namanya Segawe itu satu gawe, Satu gawe. satu tujuan, Satu tujuan. satu pekerjaan, yakni membela bumi pertiwi. Nah, itu. Makanya banyak dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat, bahkan masyarakat sekitar ikut membantu perjuangan Pangeran Sambernyawa di Segawe Matesih. Lalu setelah itu, setelah bergabungnya Pangeran Sambernyawa dengan mertuanya, Iya. Mangkubumi, itu beliau memindahkan markasnya di daerah Gumantar. Gumantar. Ya. Dulu masih wilayah masuk Matesih, lalu daerah Gruju. Ruju. Ya. Tapi sekarang masih ada tuh. Masih. Petilasan. Gruju itu sekarang ikut daerah, kalau nggak salah ya Jatioso mungkin. Oh. Gruju. Kalau Gumantar sama Segawe itu daerah Pendulur Jumantono. Dulu wilayah Kabupaten Matesih. Petilasan masih sekarang masih diopeni maksudnya. Masih ya? Masih. Cuman banyak petilasan yang dipindahkan, misalkan makam dari Punggawa karena ada sesuatu hal. Iya. Misalkan seperti di Lobo Jatioso itu ada satu Punggawa, meskipun bukan Punggawa baku, beliau sangat berjasa terhadap perjuangan Pangeran Sambernyawa, yakni yang Pager Mojo. Itu dipindah karena di sana didirikan waduk, dipindah agak ke atas lagi. Ya. Banyak. Lalu di Mangadeg, ya. lalu di Somokado, Somokado. dulu namanya Somokaton. Itu tempat pertemuan Raden Mas Said dengan Ki Hajar Hadiroso dan Ki Hajar Adisono. Akhirnya diperintahkan untuk bertapa di Gunung Bangun atau Gunung Adeg, atau sekarang dikenal dengan Mangadeg. Iya. Bertapa di situ dan mendapatkan wahyu dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Itu di Gunung Mangadeg. Iya. Dan Menarik ya Mas ya. menarik Sekali ya. Ini iya, petilasannya banyak sekali. Ya semoga saja dinas terkait juga yang ngupeni itu ya. Karena sejarah ini. Sejarah ini penting sekali, sejarah berdirinya Karanganyar dengan petilasan-petilasan yang ada. Mungkin bisa sobat bahagia yang muda-muda ini kan bisa melihat, bisa Karanganyar itu ternyata seperti ini tuh awal-awal berdirinya. Karena waktu ya Mas ya, kita berakhir ya. Nanti sobat bahagia nanti bisa sambung lagi di depan. Tapi satu hal yang mungkin belum disampaikan Mas Yudi, pesan apa sih untuk anak-anak muda? Ya,
Secara pribadi untuk anak-anak muda, saya berpesan, teladanilah semangat perjuangan Pangeran Sambernyowo. Ya. Beliau berjuang tanpa pamrih, dengan semangat nasionalisme mensejahterakan rakyat. Gitu. Bagi politisi sekarang juga ya. Tidak Mau untuk pemilu ya? kepentingan pribadi. Iya. Wah, Politisi juga ya. semoga Ya. Caleg-caleg ini ya. Semoga. Semoga denger ya. semoga Gitu. Hebat sekali ya itu. Bukan cuma untuk anak muda ya. Caleg dan para pejabat ya. Ini ya. dan harus percaya dan yakin seperti yang diteladankan Iya. Pangeran Sambernyowo atau Raden Said. Akhirnya tujuan yang utama itu Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi dan akhirnya mendapatkan hasil. Iya. Nah, Gitu ya. Terima kasih Mas Yudi. ya. Memang waktunya sangat terbatas, jadi mungkin Sobat Bahagia ada yang mungkin belum lengkap dari keterangan Mas Yudi bisa melengkapi ya di Ya. komen nanti bisa dilengkapi. Ini sebenarnya saya juga mendengar baru pertama kali ini hal yang baru sebenarnya sejarah Karanganyar. Kita taunya cuma 18 November 106, tokoh utamanya adalah Raden Mas Said dan Nyi Ageng Karang, cuma itu aja. Tapi dari Matese ke sini kita juga nggak tahu gitu. Terima kasih Mas Yudi sekali lagi. Sama-sama. Sobat Bahagia, terima kasih sekali. Kita dapat tamu yang sangat istimewa pada saat ini dan kita juga terima kasih dari Eisel Mas yang kaos ini produk lokal dari Karanganyar. Terima kasih juga buat Omami. Om Mami, terima kasih. Om Mami, teh cap sepeda Sepeda balap. balap. Terima kasih sekali. Sudah kita menghilangkan dahaga Ya. kita. Anget-anget ini di malam hari yang udaranya semilir dari persawahan. Terima kasih sekali semuanya. Sobat Bahagia, terima kasih atas nanti kita ketemu lagi di lain waktu dengan tamu yang berbeda. Terima kasih. Bincang santai, santai dong.